Bismillahirrahmanirrahim. Tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan musibah. Tatkala Allah mencintai dan menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah berikan musibah. Mana yang lebih baik, Pak? Diuji dunia kita atau agama kita? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih mending? Dunia. Karena ujian dunia itu menghapuskan dosa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu bala'un bil mu'min hatta laqiyallahu wa laysa indahu minadz-dzunub." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji rumah tangganya, diuji penyakitnya, diuji istrinya, diuji anaknya, diuji rumahnya, diuji orang tuanya. Hatta laqiyallah, sampai nanti dia bertemu Allah, wa laysa indahu dzunub, dia tidak memiliki dosa. Karena sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian dunianya. Ini ujian dunia. Tapi untuk ujian agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma la taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah itu ada pada agama kami. Apa musibah dalam agama, Pak? Futur. Loyo. Tidak sedikit orang-orang yang dahulunya bersemangat menghidupkan sunnah, bersemangat melihara jenggotnya, bersemangat sholat 5 waktu di masjid, kemudian ditimpa musibah pada agamanya. Akhirnya futur, bergelimang dengan maksiat, menghabiskan waktunya sia-sia, tidak pernah lagi menghadiri sholat 5 waktu di masjid, tidak mau lagi tergerak hatinya menuntut ilmu agama, tidak mau lagi dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di sehari-harinya. Akhirnya jenggotnya dipotong, celananya diisbalkan. Ini musibah agama. Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan jadikan musibah itu ada pada agama kami, ya Allah, jangan." Karena mengerikan. Apakah yang seperti ini menghapuskan dosa kira-kira? Menghapuskan dosa atau tidak orang-orang yang diuji agamanya? Tidak. Bahkan diuji agamanya dia menumpuk dosanya. Kita melihat bagaimana, ya, dalam sehari-hari saja. Kita punya teman. Teman kita dahulu, Masya Allah, orang yang rajin ibadah, orang yang semangat ke masjid-masjid Allah. Pun Allah uji agamanya. Atau dahulunya, sebelumnya Allah uji dia dengan ujian-ujian dunia. Kemudian dari itu dia berbalik. Akhirnya dia futur. Tidak mau lagi menghadiri majelis-majelis ilmu. Mulai lemah dalam sholatnya. Kemudian meninggalkan sunnah-sunnah nabinya. Ini adalah sebenar-benarnya musibah. Oleh karena ikhwanifillah azani Allah wa iyyakum, tatkala kita diberikan ujian oleh Allah berupa ujian dunia, maka kita berhusnudzon. Ini adalah bentuk Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah dosa-dosa kita banyak? Bukankah salah seorang ulama mengatakan sekiranya orang-orang dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada yang mau berdekatan satu sama lain. Tidak ada yang mau dekatan sama saya, tidak ada yang mau dekatan sama yang lain. Tapi Allah menutup aib-aib kita. Bukankah tatkala bersendirian, kita termasuk orang-orang yang mudah sekali bermaksiat kepada Allah, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tutup aib kita ini. Sekiranya ini memiliki bau, tidak tahu lagi. Tidak ada lagi yang bisa berdekatan satu dengan yang lainnya. Maka ikhwanifillah azani Allah wa iyyakum, maka tatkala Allah ingin menginginkan cinta kepada seorang hamba, maka Allah uji dia. Sebagai apa? Bentuk penghapusan dosa kepada orang tersebut. Barangkali kita sudah punya ilmu tentang taubat. Taubat menghapuskan dosa. Taubat adalah momen tatkala kita ingin dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, tapi kita tidak mengamalkannya. Ya, kita tahu banyak dosa, kita tahu punya masa lalu yang suram, tapi kita malas bertaubat kepada Allah. Maka cara Allah menghapuskan dosanya dengan
musibah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, harusnya kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kalau yang diuji masih dunia kita. Kita masih kehilangan uang, kehilangan dompet, kita masih bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan menghapuskan dosaku. Ya. Orang tua sakit, mudah-mudahan ya orang tuaku dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sakit, mudah-mudahan ini menjadi ladang buatku juga untuk bersabar agar dosa-dosaku dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berhusnuzon dan bersabar sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa indana minadz-dzunub, mudah-mudahan tatkala kita diuji oleh Allah menjadi penghapus dosa, kita bertemu Allah, kita tidak membawa dosa-dosa. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terkadang dosa-dosa besar kita sadari. Kita pernah melakukan dosa-dosa besar itu mudah diingat insyaallah. Zina pasti tidak lupa. Membunuh, mungkin orang lupa membunuh, aku sudah membunuh tapi aku lupa. Tidak mungkin kalau dosa-dosa besar kita bisa bertobat langsung. Karena selalu terngiang-ngiang dan teringat-ingat. Tapi dosa-dosa kecil terkadang Pak, kita mudah sekali melupakannya. Ya, maka dosa-dosa kecil itu dihapus dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala.